Oke cuy, balik lagi bersama saya Faris Adam. Jadi di video kali ini cuy, saya akan mereview sebuah komputer yang sudah saya rakit dari tanggal 27 atau malam tahun baru lah. Ini akhir tahun baru saya build PC ini. Ini adalah PC Kelehure, yaitu dengan budget 1 juta lebih dikit gitu ya. Nah, di sini saya akan mereview sebuah komponen-komponen yang saya pakai untuk komputer rakitan saya ini. Nah, pertama saya itu menggunakan motherboard dari brand ternama atau brand dari lokal kita, yaitu Kio Kaizen series. Nah, di sini saya menggunakan motherboard yang series B75 untuk soket Intel, yaitu LGA 1155 untuk generasi 2 dan 3. Di dalam boxnya ini biasanya, bukan biasanya sih, tapi emang di isinya nih kayak ada garansinya 3 tahun dari toko resminya ya, dan sini ada CD drivernya. Ini saya nggak install karena nggak butuh aja CD driver. Ini bukan bawaannya, ini dari bawaan saya beli prosesor. Saya pakai Intel i5 generasi 3, yaitu 3470. Kita review satu-satu ya. Oh ya, kalau ada yang tanya ini PC buat apa? PC ini saya rakit buat kerjaan saya cuy, untuk kerjaan freelance seperti multitasking buat konten dan untuk coding lah. Ini sudah lebih dari cukup untuk coding, jadi kalian nggak ada alasannya untuk belajar coding lagi ya. Nanti kita bahas komponen situ. Kita komponen dari sini dulu. Nah, di sini saya menggunakan SSD dari RX 7. Ini 128 GB ya. Dan saya beli ini memilih SSD yang sudah include pemasangan Windows 10 Pro GPT UEFI ya, bukan MBR. Ini versi yang GPT yang stabil lah, yang pokoknya yang enak aja lah dipakai. Macam tak betul je budak ni. Nah, dari segi performa, kecepatan, dan keawetan juga belum saya tes dari segi keawetan, karena saya rakit PC ini di akhir tahun baru, maksudnya di malam tahun baru inilah saya rakit ini. Ini belum ada seminggu saya jalankan, saya hidupin lah. Dari segi cepat, ini sangat cepat lah untuk boot atau untuk loading ya. Apalagi buat saya, seperti saya ini software engineer, untuk ngoding seperti Next.js, Express.js, itu untuk ngerun atau ngebuild dari sebuah codingan kita itu sangat cepat banget menggunakan SSD ini. Bukan seharusnya, tapi ada brand-brand lain juga yang ternama seperti Kio juga menjual SSD seperti ini. Nah, yang paling penting adalah ini guys, power supply. Nah, kenapa saya nggak pakai power supply dari brand ternama atau 80 plus yang ada yang aman lah, kita yang ribet cuy, sorry. Nah, intinya ngapa saya ngambil power supply yang murah ini, yang seharga 165 kayaknya ini di Shopee. Nah, karena saya ini tidak menggunakan VGA card cuy. VGA card saya tidak menggunakan VGA card, dan listrik di rumah saya itu sangat stabil. Jadi saya memilih power supply yang ya bisa dibilang kaleng ya enggak, tapi kan ya sedang lah. Dari segi proteksi juga kurang, tapi karena sekali lagi karena saya tidak ada tambahan VGA card, saya tidak apa-apa lah. Dan di sini kesukaan saya membeli power supply Armor ini karena dia ada kabelnya, kabelnya itu ada kayak serat hitam-hitam nih loh. Jadi dia itu rapih, kelihatannya ini rapih dari sini nih. Ini kalian bisa beli aja di Shopee, banyak ini di Shopee. Dan yang kedua, saya ini untuk cooling prosesornya ini saya nggak ngambil dari stok ya, karena saya memilih dari Cooler Master karena kata orang-orang itu lebih adem dari stok cooler. Ini saya beli seharga 55 stok Cooler Master ini. Nah, baru kita review komponen yang sudah kepasang apa saja. Nah,
Untuk pertama, full remaster yang saya tadi bicarakan atau saya jelaskan. Yang kedua itu adalah motherboard dari Kio. Dan yang ketiga adalah RAM. RAM ini saya beli di merek iSuric ya, RAM 8GB seharga 204 kalau nggak salah itu. Ini DDR3. Dan ini SSD-nya. Ini SSD-nya nggak ada dudukannya. Ini saya buat dudukan sendiri, pakai apa ya? Kabel tis ini untuk kencengin aja di pinggir-pinggiran sini di casingnya ini. Nah, buat yang nanya motherboard ini support Windows 11 nggak? Saya nggak tahu, tapi kata adminnya atau admin Q-nya itu dia nyaranin motherboard ini diinstal di Windows 10. Ya ngapain juga install Windows 11? Windows 11 banyak makan RAM juga, jadi kita install Windows 10 Pro aja. Karena Windows 10 Pro ini untuk RAM 8GB itu udah lega banget cuy, apalagi untuk coding gitu. Nah, di sini uniknya saya ini beli casing bukan di online shop cuy. Saya beli casing ini di offline, di tempat toko terdekat saya itu. Dia nawarin casing ini seharga kalau nggak salah itu 50.000. Nah, ini bekas ya, dan sini juga ada penyot nih. Ini penyot, nggak kelihatan mungkin ya. Ini penyot, ini juga penyot juga. Ini casing ini udah lama nggak dipakai kata orangnya kan. Dan minusnya dari casing ini adalah sebentar, di front panelnya ini colokan audio dan mic ini nggak berfungsi. Tapi kalau untuk USB masih berfungsi cuy. Ini masih berfungsi, tapi untuk port audionya sudah tidak berfungsi lagi. Ya nggak masalah, karena ini casing bekas dan 50.000 gitu loh. Terhorib banget ini, murah banget. Ya tampilannya seperti inilah. Ya ini juga kemungkinan depan saya akan upgrade seperti RAM sama storage tambahan. Nanti saya menggunakan hard disk, kalau enggak SSD sih, gitu aja. Ini kalau untuk modding dan multitasking kayak browser itu sangat lancar untuk RAM 8. Untuk pengguna Windows 10 ya intinya ya. Kalau untuk Windows 11 Allah alam. Windows 11 itu berat cuy, sumpah aja. Oke, coba kita tes hidupkan saja. Nah, oke cuy, ini saya sudah masang kabel lagi. Dan ini monitor saya. Ini monitor bawaan dari rumah. Saya belum beli monitor lagi dan belum beli meja. Jadi ini setupnya seadanya gitu loh. Dari PC, meja belajar, meja RAM tamu bahkan ini. Dan ini keyboard dulu saya beli di zaman COVID ini. Sama mouse bawaan laptop dulu. Ini monitor seadanya aja ya cuy. Nah, kita tes dulu ngidupin. Ini untuk bootingnya sangat cepet cuy. Kita hidupin dulu isinya. Nah, kalau ada nanya, bang internetnya pakai apa? Saya internetnya pakai iConnect. Ini saya beli kabel LAN. Ini saya beli kabel LAN itu tipenya Cat 5 100 Mbps kayaknya tuh. 10 Mbps ya, lupa saya. Ini harga 18.000, beli 10 meter daripada saya beli wifi card kan lumayan mahal. Mending beli ini, sinyal juga kenceng gitu. Nah kan sudah booting cepet banget ini. Ini saya pakai Windows 10. Ini ya, kita cek dulu spesifikasinya. Kita ke sistem, bagian about. Nih spesifikasinya, Intel i5 3470 atau generasi ketiga dengan base clocknya 3,20 GHz dan clock speednya, clock maksimal itu 3,60 kayaknya nih. Dan saya ini di sini menggunakan RAM 8 GB ya. Ini sangat ringan banget, dan saya menggunakan Windows 10 Pro 22H2. Nah, habis install Windows ini, saya saranin kalian jangan update lagi cuy. Kalau udah install Windows ya udah, jangan diupdate lagi, karena saya kemarin sempat update Windows ini. Sesudah saya update
kan masuk ke OS lagi nih, saya restart lagi, ternyata pas restart itu Windows saya hilang. Jadi Windowsnya OS-nya hilang gitu, nggak kedeteksi. Alhasil saya install ulang lagi pakai flash disk. Nah, saran saya kalau kalian udah install Windows 10 Pro atau Windows bebas lah, Windows berapa, saya sarankan jangan update lagi. Kalian bisa update driver aja ya. Kalau untuk saya drivernya aman semua sih, nggak ada yang bermasalah. Driver aman aja, nggak ada tanda peringatan atau apa gitu, aman. Ya gitulah kalau untuk ngoding mah. Ini lancar banget, lihat nih, masih makan RAM berapa nih? 25% cuy. Ini masih belum buka apa-apa, cuma buka device manager sama task manager ini. 25% memori yang kepakai dan CPU-nya 1% kalau nggak 2%-an. Kalau di Windows 11 itu rata-rata idle-nya ya, rata-rata kalau buka-buka dikit aja, atau kalau nggak normalnya rata-rata itu udah 40-an. Kalau di laptop mbak saya punya laptop Windows 11, dia RAM 8GB, ya chipsetnya Intel i3 tapi generasi 12 kalau nggak 13 gitu. Ya makan RAM-nya banyak gitu kalau Windows 11. Saya saranin Windows 10 aja, walaupun sudah EOL ya nggak apa-apa lah. Oke, videonya sampai segitu aja, jangan lupa subscribe dan like dan komentarnya.